Shalom adik-adik, shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Magda dalam mentoring komunikasi hari ini. Nah adik-adik, Miss Magda berharap dan berdoa adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, yang bersemangat, dan pastinya selalu sukacita. Doa terbaik juga untuk ayah bunda yang selalu mendampingi kalian, menolong, bahkan mendoakan kalian supaya selalu semangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah maupun di PPA. Oke adik-adik, hari ini Miss Magda akan melanjutkan bagian yang ketiga dari manfaat mendengarkan. Nah adik-adik pastinya tahu ya kalau mendengarkan ini manfaatnya ada banyak banget. Setelah kemarin di bagian pertama dan bagian kedua Miss Magda menceritakan penelitian mengenai manfaat dari mendengarkan. Siapa sih di sini yang gak bisa jadi pendengar? Nah coba Miss Magda nanya, siapa di antara adik-adik yang gak bisa jadi pendengar? Pastinya semua orang bisa ya menjadi pendengar yang baik ya. Nah memang sih adik-adik semua orang bisa aja menjadi pendengar yang baik. Tapi pada kenyataannya masih banyak loh orang-orang yang enggak memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik. Biasanya nih adik-adik, mereka yang gak memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik memiliki ciri-ciri yaitu gak mau mendengarkan. Lebih suka berbicara dibandingkan mendengarkan. Melakukan kegiatan lain ketika ia disuruh mendengarkan cerita dari orang lain. Kemudian memotong percakapan ketika sedang ngobrol dengan orang lain dan sebagainya. Nah, apakah adik-adik memiliki teman dengan ciri-ciri seperti itu? Atau jangan-jangan adik-adik sendiri yang punya ciri-ciri seperti tadi? Wah, kalau begitu tandanya adik-adik harus makin belajar nih menjadi pendengar yang baik. Ya, mendengarkan merupakan satu aktivitas yang mudah, setuju pasti ya. Akan tetapi perlu diketahui ya, ketika adik-adik menjadi pendengar yang baik, adik-adik akan dapat banyak manfaat, baik itu kesehatan maupun secara wawasan dan pengetahuan. Nah, Miss Magda mau ingatkan, kalau adik-adik terbiasa mendengarkan orang lain, maka adik-adik akan terlatih untuk lebih fokus ya. Ketika kamu terbiasa mendengarkan cerita orang lain, pasti kamu akan berusaha untuk mengerti apa yang sedang dibicarakan. Nah, agar kamu dapat mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain, pasti kamu harus fokus kan pada apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Nah, kalau kamu fokus pada saat mendengarkan orang lain bercerita, kamu gak akan memiliki perhatian ke hal-hal lain, seperti misalnya memainkan gawai atau handphone, bengong, menguap, tanda ngantuk, dan gak mau memperhatikan ya, dan lain sebagainya. Kamu hanya memperhatikan apa yang dibicarakan dan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Dengan begitu, adik-adik akan menjadi terlatih untuk fokus pada satu hal. Sehingga tanpa disadari kamu telah mengasah kemampuan dalam fokus pada suatu hal. Nah kemudian selain adik-adik jadi belajar fokus ya ketika kalian mau mendengarkan, yang kedua adalah melatih kesabaran. Nah hari-hari ini, waduh kita harus berlatih kesabaran. Selain melatih fokus adik-adik, dengan mendengarkan cerita orang lain kamu pun dapat melatih kesabaran. Nah kenapa seperti itu? Ketika kamu mendengarkan orang lain bercerita, pasti kamu akan duduk diam dan mendengarkan. Walaupun mungkin ceritanya lewat telepon, lewat meeting Zoom atau Google Meet, ya kan? Pasti kamu akan berusaha untuk mendengarkan. Nah, secara nggak langsung kamu sedang melatih kesabaranmu loh. Ketika kamu mendengarkan orang lain bercerita, kamu melatih kesabaranmu dengan cara enggak memotong pembicaraan lawan bicaramu, enggak memainkan handphone atau gawai, enggak sibuk sendiri dan lain sebagainya. Sehingga lawan bicaramu selesai menceritakan apa yang ia ceritakan. Nah, ternyata untuk melatih kesabaran mudah sekali ya menjadi pendengar yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya Miss Magda juga mau tambahkan. Ya, kalau kalian mau jadi pendengar ya atau mau mendengarkan, kalian bisa loh akhirnya memiliki banyak cerita yang bisa dipelajari untuk kehidupanmu adik-adik.
Biasanya ya adik-adik, ketika orang lain bercerita, pasti hal yang diceritakan gak jauh-jauh dari cerita kehidupan sehari-hari. Baik itu tentang permasalahan maupun pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh si pencerita. Nah, apa yang mereka alami ya, belum tentu kan sudah kita alami. Maka dari itu, mendengarkan orang lain bercerita dapat memberikan kamu pengalaman baru yang bisa kamu pelajari. Misalnya nih ya, kamu mendengarkan kakak atau tante atau om atau mungkin orang lain yang sudah lulus sekolah ya, menceritakan tentang bagaimana sih sulitnya untuk mengerjakan ujian atau tes gitu ya secara online. Nah, dari cerita orang yang lebih dulu punya pengalaman, kamu jadi tahu, wah apa-apa saja ya yang menjadi permasalahan, kendala dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kamu bisa menemukan solusi ya. Kamu bisa mencoba untuk menghindari dan justru mencari solusi masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kehidupanmu. Wah, luar biasa ya. Nah, apalagi ya adik-adik yang bisa menjadi manfaat untuk kita saat menjadi pendengar yang baik. Nah, pekan depan Miss Magda akan tambahkan ternyata menjadi pendengar yang baik membuat kita memiliki sikap simpati yang lebih tinggi. Kemudian mengasah diri untuk lebih kritis. Kemudian bonusnya adalah membangun pertemanan yang baik dengan orang lain serta belajar melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang. Menarik sekali ya. Kita ketemu lagi di mentoring pekan depan untuk bagian keempat dari manfaat mendengarkan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Sehat selalu. Bye. God bless ya.